Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga pertolongan, serta berkat-Nya bagi kita semuanya. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, lupakan masa lalu, fokus pada tujuan. Mari saya akan bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan tema kita tadi, lupakan masa lalu dan fokus pada tujuan. Jelas dikatakan Rasul Paulus di sini, dari ayat yang kita baca tadi, ada kata melupakan. Kita harus memahami di sini maksud kata melupakan di sini bukan berarti tidak ingat sama sekali di dalam otak kita atau pikiran kita. Tetapi yang dimaksud dengan melupakan di sini adalah tidak mengingat-ingat atau tidak lagi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Apakah peristiwa itu kegagalan? Apakah peristiwa itu rasa sakit hati? Apakah peristiwa itu hal-hal yang selama ini membuat kita terpuruk, atau sebaliknya, apakah peristiwa itu berbicara mengenai masa-masa kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, bahkan juga hal-hal yang luar biasa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi dengan kata lain, melupakan yang dimaksud bukan sama sekali kita tidak ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sebab manusia itu hidup punya masa lalu, punya masa sekarang hari ini, dan punya masa yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan adalah masa lalu itu sudah berlalu, kita tidak perlu berlarut-larut dengan masa lalu, kita tidak perlu terbuai dengan masa lalu kita tidak perlu bertumbuh dengan masa lalu yang penuh dengan kepahitan itu. Itu semuanya harus kita lupakan. Kalaupun masa lalu kita dahulu adalah masa lalu yang membuat kita sukses, berhasil, dan juga jaya, itu juga tidak perlu kita ingat-ingat terus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah fokus pada tujuan kita. Dengan kata lain, hidup kita bukan hanya masa lalu, ada hari ini dan ada hari depan. Kita harus fokus kepada hari ini dan juga kepada masa depan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Dia mengajarkan ini bukan ketika dia bebas, tetapi dia mengajarkan ini ketika dia ada di dalam penjara. Dia berkata kepada jemaat di Filipi, lupakan masa lalu dan kita mengarahkan diri kepada tujuan kita. Hari ini apa yang kita lakukan untuk tujuan yang harus kita raih di depan sana. Rasul Paulus menjelaskan mengenai tujuan yang dimaksud oleh Paulus adalah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan daripada Rasul Paulus sekarang adalah panggilannya. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia dipanggil, panggilannya adalah panggilan surgawi, yaitu untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan untuk memenangkan banyak jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, mungkin di tahun-tahun yang lalu kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya kepahitan, kita punya keterpurukan, kegagalan. Atau juga mungkin kita sukses, jaya, diberkati di tahun-tahun yang lalu. Tetapi saya mau berkata kepada kita semuanya, itu semuanya masa lalu. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu.
tetapi kita harus menyadari kita ada di masa sekarang ini dan menuju masa yang akan datang. Mari kita benahi hidup kita. Jangan terbuai dengan masa lalu kita lagi, tetapi fokuslah dengan hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Mari kita bangkit, jangan lagi terpuruk, jangan lagi terbuai, jangan lagi hanya memikirkan masa lalu, tetapi kita harus memikirkan hari ini, apa yang harus kita lakukan, dan juga hari depan atau masa depan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dari masa lalu dan hari ini. Kita berjuang bersama dan percayalah Tuhan pasti menolong kita, menyertai kita, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kita. Hikmat yang daripada Tuhan ada buat kita semuanya untuk mempersiapkan bagi kita semuanya masa depan yang lebih baik bagi kita semuanya. Bahkan sampai kekekalan nanti kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan, menerima mahkota sebagai upah dari apa yang kita lakukan hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuatkan kami semuanya, teguhkan kami semuanya, mampukan kami untuk melupakan masa lalu kami dan untuk memperbaiki diri kami di masa sekarang ini, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk mempersiapkan masa depan kami menjadi lebih baik. Berikan bagi kami hikmat, pimpinan Roh Kudus-Mu untuk apapun yang akan kami lakukan. Terlebih daripada itu Tuhan, berikan bagi kami semangat yang luar biasa untuk melakukan segala pekerjaan kami. Apa yang Tuhan percayakan, tetap Tuhan campur tangan, supaya kami mampu mengerjakannya, dan supaya itu mendatangkan berkat, kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.